Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, Allah, Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lalu saya mengecek Thariqah Karkeriyah ini di Facebook, di YouTube juga ada, lalu di websitenya. Saya cek di websitenya itu, website Thariqah Karkeriyah. Saya baca itu bahasanya menyentuh sekali. Bahasanya, ya kan suka membaca tasawuf, membaca tasawuf yang sunni, artinya tasawuf yang murni membersihkan hati, atau tasawuf yang falsafi. Tasawuf falsafi itu sebenarnya tasawuf sunni, tetapi dia dekat-dekat ke misalnya hasilnya gitu. Jadi kalau dijelaskan secara mendetail tentang tasawuf sunni ini, nanti jadinya ke, menurut saya ya, ini jadinya nanti ke tasawuf falsafi. Karena di websitenya itu Syekh, saya masih belum tahu syekhnya siapa. Bagus, pokoknya itu menyentuh. Dari berbagai macam literatur tasawuf yang saya baca, itu benar-benar ini tasawuf keren ini, bahasanya itu keren ya. Kalau saya bandingkan dia, saya bukan sarjana tasawuf, jadi sepanjang saya baca itu karena dia tasawuf falsafi, saya suka tasawuf falsafi itu dia Ibnu Arabi, tasawuf falsafi. Tapi dia juga di websitenya itu tasawuf dekat kepada tasawuf sunni, ya, tasawuf Al-Ghazali. Saya baca, bagus ini. Karena saya orangnya ini nggak mudah percaya, apalagi masalah keagamaan begini. Saya memegang nasihat salah satu guru saya yang dari Mesir, melalui via email dan website. Ada guru saya itu Sayyidi Khalid Abu Auf. Khalid Abu Auf itu ada websitenya Ar-Ruhaniyah fil Islam. Websitenya lihat aja di Google, di internet, Ar-Ruhaniyah fil Islam Khalid Abu Auf. Dia bahasannya bagus, terutama bagi yang suka misalnya alam-alam dunia-dunia gaib, dunia jin, dunia setan, pengobatan, itu bagus. Tapi pesannya kepada kami, kepada yang mengikuti di website itu, ini yang saya pegang benar-benar. Ingatlah bahwa orang yang akan membukakanmu mata ketiga, maksudnya kalau ada orang yang menawarkan akan membuatmu bisa melihat hal-hal gaib, setan, jin, ifrit, segala macam hal-hal begitu, atau bisa memperlihatkan harta karun misalnya. Orang yang datang menawarkan seperti itu, hal-hal yang gaib seperti itu, tetapi tidak diawali dengan pembersihan hati, nah, maka ketahuilah bahwa orang itu sedang mengajakmu kepada kesesatan atau kepada neraka lah begitu, pokoknya nggak baik. Nah, saya baca itu memang ada serial yang saya suka dari websitenya itu Lamahat an Hayati. Jadi kisah-kisah beliau diceritakan sendiri di dalam website itu. Saya berhubungan dengan beliau sekitar dari tahun 2017 sampai sekitar 4, 5 atau 6 tahun. Kalau bukan 4 tahun, kemungkinan 6 tahun ada jadi saya hubunginya via email. Saya ngobrol dia via email, kasih arahan-arahan. Terus jika ada mengalami apa gitu diberi arahan, itu ada. Saya suka kalau membaca websitenya itu, website yang Ruhaniyah fil Islam Sayyidi Khalid Abu Auf ini, tanggapannya tasawuf banget. Artinya dia membersihkan hati dan berusaha menjauhi hal-hal gaib seperti jin, setan, itu berusaha dijauhi. Tapi bagi saya mengambil ilmu dari beliau itu
yang kata-kata tadi yang saya sangat ingat sekali. Jadi kalau ada orang datang langsung menawarkan hal-hal seperti itu tapi tidak diawali dengan pembersihan hati, nah itu hati-hati aja gitu. Maka untuk verifikasi terhadap Thariqah Karkariyah ini, saya cek di websitenya kan, oh ini berbicara tentang musyahadah. Terus saya cek juga di Facebooknya, banyak video-video di YouTube-nya. Nah di YouTube-nya ini ada mudzakarah, saya masih belum tahu bagaimana itu. Nah, di YouTube-nya saya cek, saya baca, saya dengarkan, wah ini bahasanya menyentuh sekali. Maksudnya menyentuh dalam arti bukan kayak motivasi. Saya kalau mendengarkan motivasi di YouTube atau di media sosial lah, motivasi saya bisa bedakan ini motivasi arahnya kemana. Kan ada motivasi itu kadang motivasi motivasi barangkali cuman motivasi buat apa gitu, susah deh ngomongnya. Nah di YouTube-nya ini banyak tentang musyahadah, menyaksikan cahaya Allah. Nah, saya waktu itu belum paham, tapi saya tertarik karena ini Thariqah itu saya ingat bahwa ini untuk membersihkan hati saya, karena perjalanan saya dari 2017 itu masih saya ada merasa bahwa masih banyak penyakit hati di dalam diri saya yang perlu dibersihkan. Maka saya coba cari yang lain pikiran saya waktu itu, sekitar 2 tahun yang lalu. Nah di Facebooknya saya cek, lalu di di Facebooknya ini, dari Facebook ini saya tahu ada websitenya. Dari website saya tahu ada YouTube-nya. Nah dari website ini atau dari Facebook saya bisa dapat nomor WhatsApp. Saya hubungi WhatsApp itu. Apakah saya bisa apakah saya bisa bergabung misalnya dengan Thariqah ini gitu. Ternyata alhamdulillah ada jawaban, dikasih wirid lah. Syaratnya seperti biasa, syaratnya dia harus selama 40 malam membaca wirid. Dikasihlah saya wirid itu, dikasih wiridnya, saya baca. Terus waktu itu belum istikharah. Saya baca wiridnya selama awal-awal saya baca, ini berat banget ini. Kok berat? Karena waktu itu harus membaca ada wirid Al-Quran. Nah wirid Al-Quran ini yang berat. Kalau yang kemarin tanpa membandingkan dengan Thariqah yang lain, karena saya dengan Thariqah yang lain masih alhamdulillah oleh Allah diberi hidayah untuk bisa diamalkan, alhamdulillah. Maka ini kok terasa berat gitu di diri saya membaca Al-Quran. Baca Al-Qurannya pada waktu itu wiridnya Al-Mulk dan Yasin, pagi dan malam, masih 2 itu, Al-Mulk dan Yasin. Saya lupa siapa yang murid Karkari yang ngasih saya itu, lupa siapa. Nah setelah saya merasakan rasa berat, saya ini teringat kepada salah satu kaidah di dalam tasawuf. Kaidah itu insyaallah saya akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Bijai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Ibrahim.